Dia tercatat dalam sejarah dengan nama yang mengejek takdir, Hurrem, yang riang, penuh sukacita. Tawanan berdarah Slavia yang tak hanya bertahan dalam realitas kejam Kekaisaran Ottoman, tetapi merebutnya dengan badai, menulis ulang aturan permainan untuk semua. Kisahnya bukan dongeng, melainkan thriller licin tentang kekuasaan, di mana sang protagonis berubah dari selir menjadi penasehat politik utama Sultan Sulaiman Agung, sosok yang ditakuti seluruh dunia. Kini kita mengenalnya sebagian besar berkat serial televisi, di mana drama mendidih di balik lapisan kain mewah dan intrik. Serial itu memberinya wajah, suara, menjadikan emosinya milik jutaan orang. Namun bersama itu, ia juga menciptakan kabut tebal mitos, terutama di sekitar akting terakhirnya. Bagaimana meninggalnya seorang wanita yang berhasil mencapai hal mustahil, membuat Sultan menikahi seorang budak, menjadi ibu bagi pewarisnya, dan menjalankan korespondensi diplomatiknya sendiri dengan para raja? Disinilah misteri dimulai, di mana jalinan baris-baris kering kronik Ottoman, desas-desus beracun dari duta besar Eropa, dan fiksi cemerlang para penulis naskah bertemu. Kematian Hurrem pada tahun 1558 bukanlah sekedar titik akhir kehidupan. Ia menjadi babak pertama dalam drama berdarah perebutan warisan Sulaiman, yang akhirnya akan mengarah pada penyelesaian tragis di antara putra-putranya. Penyebab sebenarnya kepergiannya adalah kunci untuk memahami bukan hanya kepribadiannya, tetapi juga saraf era tersebut. Era di mana pengobatan adalah seni meramal, di mana racun dianggap alat politik biasa, dan kelemahan penguasa apapun seketika berubah menjadi senjata melawannya. Kita memulai penyelidikan. Di satu sisi, versi resmi, penyakit. Tapi apa? Wabah? Kanker? Infeksi, dokumen-dokumen tidak jelas. Di sisi lain, bisikan di koridor, racun. Siapa? Para wazir yang cemburu, pesaing, atau bahkan putranya sendiri yang ingin mempercepat jalan menuju tahta. Dan di antara mereka, ada versi serial yang indah dan menyentuh, yang membiarkannya mati bukan sebagai korban, melainkan sebagai penguasa bijak yang berpamitan dengan dunia dan suami tercinta. Siap untuk mengurai benang kusut ini? Kami akan kesampingkan kostum gemerlap dan close-up dramatis untuk menyelami rumah sakit perang masa itu, membaca laporan para mata-mata, dan memahami betapa beratnya beban penyakit dan intrik yang sesungguhnya mungkin dipikul oleh Hurrem Sultan. Kebenaran, seperti biasa, akan ternyata lebih rumit dan multidimensi daripada skenario apapun. Pemirsa yang terhormat, perhatianmu adalah akce kami yang sejati, koin berharga yang menempa masa depan kanal ini. Berlangganan hanyalah secepat tebasan pedang yatagan, namun bekasnya akan abadi selama berabad-abad. Dengan dukunganmu, gulungan naskah kami akan berlipat ganda, dan kisah-kisahnya hanya akan semakin menarik. Berikanlah kemurahan hati, anugerahkan langgananmu pada kanal ini, dan kita akan teruskan pesta pikiran ini bersama-sama. Jadi, Istanbul, awal 1520-an. Harem Topkapi bukan sekedar istana, melainkan bisnis paling rumit dan kompetitif pada zamannya. Asetnya, perhatian sultan, investasinya, kecantikan, kecerdasan, intrik. Para asistennya seringkali racun atau tali sutra. Di pintu masuk dunia unik ini muncul seorang peserta baru. Dia dituntun dengan dipegang lengannya, tidak berbicara bahasa dunia ini, dan dalam dokumennya sejarah yang bersih, tak ternoda. Namanya Alexandra atau Anastasia. Tepatnya dulu dipanggil demikian. Kini dia tak punya nama. Dia adalah seorang gadis sekitar 15 tahun, putri seorang pendeta dari desa terpencil di Galicia, yang dicabut dari kehidupan lazimnya oleh pasukan Tatar bagai rumput liar. Dia telah dijual dan diperjualbelikan bagai benda pajangan, dan kini dia berdiri di ambang pintu, tempat wajah dan takdir terhapus. Tapi disinilah terjadi twist plot pertama. Di tempat yang menghargai kerendahan hati dan kepatuhan ini, ia mendapat julukan Hurrem,
sang tertawa, sang ceria. Bayangkan adegan ini, aula marmer, bisik-bisik para selir, para kasim penting, dan di tengah segala keseriusan gotik ini, seorang gadis yang tertawa. Bukan histeris, tapi penuh vitalitas. Itu bukanlah protes, itu adalah pernyataan kuat untuk meraih sukses. Di antara kerumunan budak-budak perempuan cantik, ia menjadi yang paling tak terlupakan. Dengan rambut pirang, mata biru, dan senyumnya yang lancang. Yang memperhatikannya bukan sekadar sultan. Yang memperhatikannya adalah Sulaiman, muda, melankolis, penyair yang canggih, yang di usianya yang ke-26 tahun telah banyak melihat. Dia yang menulis syair dengan nama samaran Muhibi, sang pencinta, melihat pada wanita Slavia penuh tawa ini bukan sekadar trofi. Dia melihat sebuah kepribadian, sebuah dialog. Kisah mereka bukanlah kenaikan yang cepat, melainkan pergeseran lempeng tektonik yang metodis dan tak terelakkan dalam tatanan kekaisaran. Hurrem bukan hanya melahirkan pewaris baginya, dia melahirkan 6 anak. Setiap kehamilan adalah penguatan posisi, aset strategis. Sementara selir lain setelah melahirkan putra tersingkir ke bayang-bayang, Hurrem tetap berada di pusat perhatian. Dia melakukan hal yang tampaknya mustahil, menjadi satu-satunya. Sultan yang bisa memiliki ribuan wanita, memilih satu. Lalu, ledakan. Tahun 1530-an. Sulaiman tidak hanya membuat gerakan romantis, dia melakukan kudeta di bidang hukum keluarga. Dia menikahi seorang budak, secara resmi, untuk pertama kalinya dalam sejarah dinasti. Elit Utsmaniyah mengalami gegar budaya yang nyata. Ini melanggar semua aturan tak tertulis. Hurrem kini bukan sekadar selir kesayangan, ia adalah Haseki Sultan. Ia memiliki stempel resmi, istana sendiri, korespondensi diplomatik, dan anggaran yang setara dengan anggaran sebuah provinsi. Ia menulis surat kepada Raja Polandia Sigismund Augustus dengan lihai memperjuangkan kepentingan Utsmani. Ia bernegosiasi dengan Doge Venesia. Tanda tangannya pada dokumen berarti lebih daripada tanda tangan beberapa pasha. Namun, setiap episode blockbuster ini memiliki harganya sendiri. Untuk bertahan di puncak, seseorang harus bermain permainan harem lebih baik daripada yang lain, dan Hurrem melakukannya. Sekutunya bukanlah sembarang pejabat istana, melainkan putrinya sendiri, Mihrimah, yang ia nikahkan dengan Pasha Rustem yang licik dan tak bermoral. Terbentuklah kantor keluarga. Hurrem, strategi, Mihrimah, pengaruh, Rustem, eksekusi. Bersama-sama mereka menjadi mesin pengelola kekaisaran. Proyek utama mereka, masa depan. Dan masa depan adalah tahta. Di jalan putra-putra Hurrem berdiri calon utama, Syekh Mustafa, putra Sulaiman dari selir lainnya, Mahidevran, seorang yang brilian, dicintai rakyat dan pasukan Yanisari. Intrik, kecurigaan pengkhianatan, surat-surat yang dengan lihai disisipkan, puncaknya akan menjadi penyelesaian yang tragis. Secara paralel, ia membangun. Secara harfiah, kompleks Haseki Hurrem di Istanbul bukan sekadar masjid dan rumah sakit. Itu adalah sebuah kampanye penaklukan pengaruh, terpahat di batu. Pesan kepada rakyat dan sejarah, aku di sini, aku sang pendiri, aku sang dermawan. Ia menciptakan citra publik seorang muslimah yang saleh dan ibu bangsa, membersihkan reputasi penyihir dari Rutenia yang diberikan oleh lawan-lawannya. Menjelang tahun 1550-an, Hurrem Sultan bukan lagi sekadar manusia, melainkan sebuah institusi kekuasaan. Ia duduk di kamar-kamarnya di Topkapi, dengan pemandangan ke Selat Bosporus dan seluruh kekaisaran. Ia telah menang. Dari seorang tawanan tanpa nama, ia berubah menjadi wanita paling berpengaruh di abadnya. Namun kesehatannya yang terkikis oleh kelahiran anak yang tiada henti, stres, dan racun istana, secara harfiah atau metaforis, sejarah masih memperdebatkannya, mulai menyerah. Nyeri kronis, kelemahan, dan penyakit menjadi teman tetapnya.
Harga sebuah tahta selalu diukur dengan tahun-tahun kehidupan. Justru biografi fantastis inilah perjalanan dari titik nol mutlak ke puncak kekuasaan mutlak yang menjadi alasan utama kematiannya diselubungi begitu banyak misteri. Figur sepertinya mustahil pergi dengan tenang, layaknya seorang wanita tua biasa. Akhir hidupnya, seperti seluruh kehidupannya, sudah seharusnya menggemparkan, penuh teka-teki dan dramatis. Kalau tidak, penonton tak akan memaafkan. Tahun-tahun terakhir Hurrem bukanlah senja yang indah, melainkan lebih seperti maraton melelahkan di medan terjal, di mana setiap pencapaian dibayar dengan serangan nyeri dan setiap kemenangan politik bergema sebagai serangan batuk baru dalam kesunyian kamarnya. Sekitar tahun 1548, ketika usianya sekitar 45 tahun, usia yang sudah terhitung sepuh untuk abad ke-16, seorang teman sejalan yang sunyi namun gigih memasuki hidupnya, penyakit kronis. Sejalawan kronik Utsmaniyah hemat akan detail medis, tetapi serpihan keterangan mereka membentuk gambaran yang mencemaskan. Sumber-sumber menulis tentang penyakit yang panjang dan menyiksa. Sejarawan modern, dilengkapi pengetahuan era tersebut, membaca yang tersirat di antara baris. Nyeri melemahkan di perut bagian bawah, periode demam, dan kelemahan yang kian memburuk. Banyak yang cenderung pada versi kanker, rahim, atau ginjal. Pembunuh sunyi wanita di masa itu, yang tubuhnya setelah melalui banyak kelahiran dalam kondisi jauh dari steril, sering menjadi medan pertempuran bagi infeksi dan patologi. Harem dengan segala kemewahannya adalah sarang stres dan kuman, kepadatan, udara pengap, kelembapan dari hamam, dan angin dingin di koridor-koridor. Pengobatan sama seperti para elit Ottoman lainnya, sebuah tarian ritual antara harapan dan keputusasaan. Tabib istana membawakannya sirup penyembuh dari sari buah delima, rebusan herbal Persia langka, bubuk dari batu-batu yang ditumbuk. Itu tidak membantu. Pada tahun 1552, dalam upaya putus asa untuk mengelabui penyakitnya, ia meninggalkan Topkapi dan menyeberangi Selat Bosporus menuju Uskudar. Perubahan udara, air, pemandangan dari jendela. Di sana, ia membangun sebuah masjid, menitipkan doa untuk kesembuhan dalam setiap batu. Diplomat Eropa yang mengawasi istana dengan seksama melaporkan, Sultanah begitu lemah hingga tak mampu bangkit dari tempat tidur, tetapi pikiran dan kehendaknya menguasai kekaisaran melalui pena dan kertas. Ia memerintah, terbaring di bantal-bantal sutra, sementara surat-suratnya dengan Tuhrah Sultan terbang ke Polandia, Venesia, Prancis. Dan sementara tubuhnya melemah, mesin politik yang telah ia bangun selama puluhan tahun bekerja pada puncaknya. Tahun-tahun ini adalah puncak pengaruhnya dan permainan terbesarnya yang paling beresiko. Permainan itu diperebutkan untuk hal yang paling berharga, masa depan darahnya di atas tahta. Syehzade Mustafa, putra sulung Sulaiman dari Mahidevran, adalah pewaris yang paling mungkin, kesayangan pasukan dan rakyat. Sementara putra-putranya, Selim dan Bayezid, lebih muda. Kisah eksekusi Mustafa pada tahun 1553 di camp dekat Eregli bukan sekedar episode drama istana. Itu adalah operasi yang dingin dan menghitung yang membalikkan masa depan kekaisaran. Desas-desus yang kemudian menjadi fakta di mulut Duta Besar Eropa dan legenda Janisari menyatakan ia berdiskusi berjam-jam dengan menantunya, Wazir Agung Rustem Pasha. Ia mendiktekan surat-surat kepada putrinya Mihrimah yang harus sampai ke tangan Sultan pada momen yang tepat. Surat-surat di mana sindiran akan pengkhianatan Mustafa ditambal sulam menjadi kenyataan. Ia menciptakan realitas bagi Sulaiman di mana putranya sendiri menjadi ancaman. Dan itu berhasil. Kemenangannya sempurna. Namun harganya ternyata mengerikan. Teriakan Janisari, "Kembalikan Sultan kami," setelah eksekusi Mustafa adalah teriakan bukan hanya untuk Syehzadeh, tetapi juga untuk tatanan lama yang telah runtuh.
Bayangan peracun dan pengatur intrik melekat pada Hurrem selamanya dan melahirkan legenda utama tentang kematiannya. Kemenangan itu berubah menjadi retakan baru. Kini putra-putranya sendiri, Selim dan Bayezid, mulai berperang satu sama lain. Hati seorang ibu terbelah di antara mereka. Ia berlarian, mencoba mendamaikan mereka, mengirimkan kurir, menulis nasihat. Namun ambisi dan ketakutan lebih kuat. Namun bahkan di tengah neraka pribadinya itu, kehidupan publiknya tidak berhenti. Dia adalah aset diplomatik kunci Porta. Dan di Istanbul sendiri, dia bergegas meninggalkan warisan batu. Pada tahun 1557, dibangunlah Hammam Hurrem Sultan yang megah di seberang Hagia Sophia. Bukan sekedar pemandian, tapi pernyataan keabadian. Aku, seorang perempuan, mengukir namaku selamanya pada daging ibu kota kekaisaran, tepat di hadapan kuil teragung. Namun menjelang tahun 1557, dari diri Hurrem yang dulu hanya tersisa bayangan. Pejabat istirahat berbisik tentang perempuan beruban dengan mata kosong penuh luka, yang diantar dengan tandu tertutup dari kamar ke kamar. Dia kelelahan, diterpa asupan penyakit, namun tatapannya masih tajam dan tekadnya terbuat dari baja. Kematiannya tiba pada 15 April 1558. Bukan di medan perang, bukan dalam konspirasi, melainkan di kamar tidurnya sendiri di Topkapi, dikelilingi tabib dan mungkin putrinya Mihrimah. Sulaiman, yang selalu pendiam dan tak terbaca, menunjukkan kesedihan yang menggetarkan orang-orang sezamannya. Dia menyendiri selama 3 hari, menolak audiensi dan urusan negara, meratapi perempuan yang bukan sekadar istri, melainkan bagian dari takdirnya sendiri. Penyebab resmi yang tercatat dalam dokumen, singkat dan datar, setelah sakit yang lama. Bukan racun, bukan kekerasan. Namun benih keraguan yang ditaburnya sendiri dalam kasus Mustafa telah bertumbuh. Terlalu banyak musuhnya, terlalu aneh dan lama sakitnya, terlalu mudah kepergiannya membebaskan tangan seseorang. Gejalanya, muntah, nyeri, kelelahan, dalam kesadaran rakyat mudah menyatu dengan gambaran keracunan lambat. Maka lahirlah mitos yang akan bertahan berabad-abad. Versi serial yang mengembangkan gagasan tentang diracuninya dia hanyalah gema dari bisikan kuno dari koridor Topkapi itu. Lupakan sejenak tentang racun dan bisikan-bisikan di koridor Topkapi. Narasi sejarah nyata yang diungkap oleh arsip dan laporan medis memiliki penulis naskah yang berbeda, yaitu biologi, dan alurnya jauh lebih kejam daripada intrik istana. Sejarawan dan ahli medis modern bersenjatakan mikroskop dan sinar X, alih-alih pena pencatat sejarah, melakukan investigasi sesungguhnya. Verdik mereka, kematian Roxelana bukanlah thriller kriminal, melainkan kasus medis standar pada abad ke-16. Para sejarawan mengesampingkan sindiran puitis dan mengamati tahun-tahun terakhir Hurrem dalam barisan kering dokumen harem. Kesimpulannya tegas, racun bukanlah faktor di sini. Di dinasti Ottoman, untuk menyingkirkan istri atau ibu yang tak diinginkan, ada metode yang jauh lebih sederhana dan tradisional, tali sutra. Meracuni secara diam-diam, apalagi seorang sultanah, adalah hal yang terlalu rumit dan terlalu beresiko. Abad ke-16 di Kekaisaran Ottoman adalah paradoks yang layak menjadi tragedi besar. Di puncak kejayaan teritorial dan budayanya, di bawah naungan menara-menara yang dibangun oleh Sinan, negara ini tak berdaya menghadapi pasukan tak kasat mata yang merenggut nyawa lebih efektif daripada serangan pasukan Janisari manapun. Jika intrik politik di harem ibarat permainan catur, maka dunia medis pada masa itu lebih mirip lemparan dadu dengan peluang yang menakutkan. Sulaiman yang agung menguasai dunia yang ia lihat. Namun dunia yang tak ia lihat, dunia bakteri, virus, dan sel-sel yang membelah tanpa kendali, menguasai dirinya dan orang-orang tercintanya. Harem Topkapi, pusat kekuasaan dan gairah yang berlapis emas ini, dari sudut pandang epidemiologi, merupakan inkubator yang ideal. Kepadatan penduduk, stres terus-menerus,
Kurangnya norma sanitasi yang jelas dan keterisolasian dari dunia luar menjadikannya bom biologik yang siap meledak. Di sini, patogen dari seluruh dunia bercampur, dari Eropa, Asia, Afrika. Dan menghadapi musuh ini, emas sang sultan maupun kebijaksanaan tabib Persia tak ada artinya. Wabah diplomat tak kasat mata yang mencoret takdir. Ia datang ke Istanbul dengan keteraturan yang mengagumkan. Epidemi yang hanya tercatat sekilas dalam kronik-kronik berkobar dengan siklus bak kiamat setiap 5 hingga 10 tahun. Tahun 1520-an merenggut menurut berbagai perkiraan hingga 100.000 nyawa di ibu kota. Dan pada 1551, ketika kesehatan Hurrem sudah retak serius, kota dilanda gelombang baru. Gejalanya adalah teater horor, demam yang membakar dari dalam, dan buboh hitam yang menjadi vonis mati tanpa suara. Kematian datang dalam 3 hingga 4 hari. Utsmani tidaklah tak berdaya. Mereka tahu tentang karantina, menunjuk pengawas untuk memantau pasar, membakar barang-barang orang yang meninggal. Namun agama dan tahayul seringkali menang. Banyak yang melihat wabah bukan sebagai infeksi, melainkan sebagai hukuman ilahi. Para penulis kronik dengan ketepatan statistik yang dingin mencatat angka kematian mencapai 20% populasi di suatu kawasan. Bagi seorang wanita yang penyakitnya tampaknya berlangsung bertahun-tahun, wabah adalah kandidat yang tidak mungkin. Mekanismenya cepat dan kejam, seperti tusukan belati seorang pembunuh bayaran. Sedangkan Hurrem memudar perlahan, yang lebih menyerupai pengepungan ketimbang serangan mendadak. Hadiah Prancis di jantung imperium. Jika wabah adalah bencana alam, maka penyakit Prancis ini adalah buah busuk globalisasi ala Utsmani. Penyakit ini mungkin dibawa masuk setelah kontak dengan Eropa, dan dalam dunia harem yang tertutup, ia menemukan lingkungan yang ideal. Ia adalah pendamping sunyi dari gairah, sabotir politik yang menyusup ke kantor-kantor tertinggi. Gejalanya licik dan berlarut-larut. Borok awal yang sembuh dan menciptakan ilusi pemulihan digantikan oleh rasa sakit yang menyiksa pada tulang dan sendi, dan pada tahap lanjut, kerusakan sistem syaraf dan tumor buruk rupa yang menyamar sebagai kanker. Pengobatannya lebih buruk daripada penyakitnya. Pasien secara harfiah diracuni dengan merkuri dan uapnya, menyebabkan gigi copot, kerusakan ginjal, dan gangguan syaraf. Statistik yang direkonstruksi dari arsip pada awal abad ke-20 mengerikan, hingga seperempat elit Utsmani mungkin terinfeksi. Bagi Hurrem, sifilis adalah kuda hitam. Nyeri kronis, kelemahan umum, kemungkinan kerusakan organ dalam, semuanya sesuai dengan deskripsi penyakitnya. Namun ada nuansanya. Tahap lanjut penyakit ini sering disertai dengan kerusakan khas pada batang hidung, hidung pelana. Tidak satupun sumber, bahkan secara tidak langsung mengisyaratkan hal seperti itu pada sultana, yang citra politik dan pengaruhnya hingga hari terakhir tetap tak bercela. Kanker adalah penghuni rahasia harem. Sebuah diagnosis yang tak terlihat oleh ilmu kedokteran abad ke-16. Para tabib yang membaca Ibnu Sina mengenal kata sarak, kanker atau tumor, dan menggambarkan kekerasannya, kemiripannya dengan cangkang kepiting, dan ketidakmungkinan penyembuhannya. Namun tanpa pemahaman histologi, tanpa kemungkinan pembedahan, kecuali intervensi yang paling beresiko dan melumpuhkan, angka kematiannya adalah 100%. Itu adalah vonis yang dijatuhkan oleh tubuh itu sendiri. Bagi para wanita harem, resikonya sangatlah tinggi. Kehamilan dan persalinan yang sering, penyakit peradangan kronis akibat infeksi, stres dengan intensitas kolosal, semua ini menciptakan badai sempurna bagi kanker. Ibu Sulaiman, Valide Sultan Aisyah Hafsah, meninggal pada tahun 1534 karena suatu penyakit yang gejalanya kelelahan ekstrim, nyeri, pendarahan internal, hari ini dengan yakin ditafsirkan sebagai kanker. Disinilah letak kunci paling mungkin untuk mengungkap kematian Hurrem. Kronik-kronik sepakat dalam satu hal. Penyakitnya berlangsung lama, menyiksa,
dan terlokalisasi di dalam tubuh. Nyeri perut, kelelahan ekstrim, kelemahan. Informasi terpotong-potong ini berlangsung selama bertahun-tahun, berteriak tentang proses kronis sistemik. Kanker ginjal atau organ reproduksi sangat cocok dengan gambaran ini. Upaya penyembuhannya heroik sekaligus mengerikan. Kedokteran Kekaisaran Ottoman abad ke-16 adalah sistem hibrida yang beraneka ragam. Tradisi Islam yang diwarisi dari karya-karya klasik berdampingan dengan fitoterapi Persia, resep-resep rakyat Slavia atau Kaukasia, dan hal-hal baru terbaru dari Eropa yang sering dipertanyakan dan aneh. Pembedahan terbatas pada amputasi dan pembukaan abses. Tidak ada anestesi, juga tidak ada konsep antiseptik. Sebuah operasi seringkali merupakan tindakan keputusasaan yang nyaris seperti pembunuhan. Untuk para wanita, situasinya diperparah oleh hambatan gender. Seorang dokter laki-laki tidak bisa memeriksa pasien wanita secara langsung. Diagnosis dibuat melalui tirai, berdasarkan deskripsi para pelayan, atau melalui denyut nadi. Pengobatan diresepkan secara membabi buta. Persalinan ditangani oleh dukun beranak dalam kondisi yang hari ini akan dianggap tidak sanitasi. Harem, dengan segala kemewahannya, dari sudut pandang kesehatan adalah sebuah perangkap. Hurrem Sultan meninggal di dunia di mana penyebab kematian lebih sering menjadi misteri atau kehendak Tuhan daripada sebuah fakta medis. Wabah pes, sifilis, kanker. Ini bukan sekedar daftar penyakit. Ini adalah 3 wajah dari satu era. Pandemi yang menyebar cepat, hukuman perlahan atas gairah, dan kegagalan internal yang misterius yang tidak ada senjata untuk melawannya. Kematiannya, bagaimanapun romantisnya digambarkan dalam serial, kemungkinan besar adalah hal yang biasa dan mengerikan. Sebuah perpisahan panjang dengan tubuh yang telah berubah menjadi penjara, dikelilingi oleh tabib yang hanya bisa mengangkat tangan dan menawarkan ramuan berikutnya. Sementara di luar dinding Topkapi, kehidupan kekaisaran terbesar pada zamannya terus mendidih. Dalam kronik-kronik tua, di antara frasa-frasa berbelit, muncul gejala-gejala konkret. Nyeri pinggang yang melelahkan, darah dalam urin, kelelahan yang cepat. Satukan potongan puzzle ini dan gambarnya mulai muncul. Kanker. Kemungkinan besar saluran kemih atau ginjal. 6 kehamilan, kemungkinan keguguran atau aborsi yang umum dalam kehidupan harem pada masa itu menciptakan badai sempurna untuk patologi semacam itu. Tubuhnya yang telah menjalani pertempuran demi kekuasaan dan kelanjutan dinasti, pada akhirnya menjadi medan kekalahan utama. Para peneliti Amerika melangkah lebih jauh dalam kesimpulannya. Mereka menerapkan statistik pada Hurrem yang kejam seperti vonis hukuman. Pada usia 50 tahun, hampir 1 dari 2 wanita dari elit Utsmaniyah meninggal karena kanker rahim atau leher rahim. Penyebabnya biasa dan mengerikan. Infeksi yang ditularkan dalam kolektif harem yang besar dan padat, hampir tidak adanya pemahaman tentang kebersihan, awal kehidupan seksual yang dini. Hal ini dibuktikan oleh surat-surat putus asa putrinya, Mihrimah, yang berbicara tentang siksaan yang tidak henti-hentinya yang dialami ibunya. Bukan rasa sakit mendadak akibat racun, tetapi penyiksaan yang berkepanjangan dan metodis. Namun sains tidak berhenti dengan melakukan diagnosis retrospektif yang hampir seperti detektif. Mengambil gejala yang sama, para ilmuwan menyisihkan semua yang tidak perlu. Demam mungkin terjadi karena disintegrasi tumor. Asites, penumpukan cairan di perut, komplikasi klasik pada stadium lanjut. Putusannya terdengar seperti diagnosis dari rekam medis modern. Karsinoma sel transisional kandung kemih. Langka, agresif, benar-benar mematikan di dunia di mana penyakit seperti itu bahkan tidak pernah terdengar dalam dongeng sekalipun. Lalu bagaimana dengan genetika? Ia memberikan sumbangsihnya dalam perdebatan para ilmuwan ini. Proyek penelitian DNA dinasti Utsmaniyah memberikan temuan sensasional. Pada keturunan yang terkait dengan garis keturunan Hurrem, teridentifikasi mutasi gen yang secara tajam meningkatkan risiko kanker payudara dan ovarium. Hurrem yang berasal dari Galicia mungkin membawa kerusakan fatal ini sebagai warisan dari leluhur Slavianya. Jadi, tragedi itu mungkin telah tertulis dalam dirinya sejak lahir, seperti kutukan kuno,
hanya saja dalam bentuk molekuler. Hipotesis tuberkulosis, meskipun tampak logis dalam konteks zamannya, tuberkulosis adalah momok nyata pada masa itu, tidak tahan dengan pemeriksaan mendetil terhadap dokumen. Kendala utamanya adalah keheningan total yang mencengangkan. Tidak ada satupun surat, laporan duta besar, atau kronik yang memberikan petunjuk sedikit pun tentang batuk yang melemahkan, batuk darah, atau sesak napas, pendamping setia dari bentuk penyakit paru ini. Bagi lingkungan istana yang begitu memperhatikan setiap napas sultanah, melewatkan gejala yang begitu mencolok adalah hal yang mustahil. Demam, di sisi lain, adalah gejala yang terlalu umum, yang menyertai puluhan penyakit, dari malaria hingga sepsis akibat disintegrasi tumor. Infeksi kronis seperti tuberkulosis tetap berada di pinggiran penyebab yang mungkin, lebih seperti kebisingan latar belakang era tersebut daripada diagnosis utama. Peringkatnya yang rendah di antara para peneliti bukanlah vonis, melainkan konsekuensi dari aturan ketat dalam kedokteran sejarah. Tidak ada gejala kunci dalam sumber-sumber sejarah, tidak ada dasar untuk diagnosis yang pasti. Ini tetap menjadi salah satu dari banyak versi, bayangan kemungkinan, tetapi bukan realitas yang dapat dipegang dari penyakit panjangnya. Sekarang mari kita beralih ke cerita yang tetap hidup meskipun telah banyak dibantah. Seandainya kematian Hurrem Sultan ditulis oleh para penulis skenario, mereka pasti akan memilih racun. Itu adalah akhir yang sempurna bagi Ratu Jahat, puitis, tersembunyi, penuh simbolisme. Dia, sang ahli intrik, tumbang oleh bayangan yang justru dia ciptakan sendiri. Kabar burung ini tidak hanya hidup, ia berkembang subur karena menawarkan penutup yang logis, dramatis, dan memuaskan secara moral. Namun mari kita gali lebih dalam dan lihat siapa dan untuk tujuan apa legenda hitam ini disebarluaskan. Ketika kabar kematian Hurrem tiba pada tahun 1558, Duta Besar Venezia segera menciptakan kisah tentang cangkir kopi beracun yang diberikan oleh seorang saingan dari harem. Utusan Polandia dalam surat-suratnya mengisyaratkan akar Persia dari racun tersebut. Mengapa mereka melakukan ini? Untuk menggambarkan Kekaisaran Ottoman sebagai teater kuno yang hidup kembali, di mana kekejaman liar dan irasional merajalela. Kematian karena racun di harem, ini adalah konfirmasi mitos Eropa tentang despotisme Timur, di mana bahkan wanita paling berkuasa pun tidak terlindungi dari pelayan yang licik. Ini mengubah lawan politik menjadi tokoh tragedi, membuatnya rentan dan manusiawi dalam keburukannya. Fakta jauh kurang menarik bagi mereka, bandingkan cerita sensasional untuk laporan mereka. Di dalam kekaisaran sendiri, rumor-rumor itu matang dalam keheningan kamar wanita Topkapi. Setelah eksekusi Syehzade Mustafa pada tahun 1553, ibunya, Mahidevran Sultan, yang diasingkan dan diliputi kesedihan, menjadi hantu yang perfek untuk kisah ini. Gosip masyarakat segera menunjuknya sebagai peracun utama. Konon, dengan menggunakan koneksi lamanya, dia menyuap seseorang dari pelayan untuk mencampurkan arsenik ke dalam syarbat atau mengoleskan racun pada barang-barang Hurrem. Namun versi yang paling mencolok menyalahkan putri kandung Hurrem sendiri, Mihrimah Sultan, dan suaminya, Wazir Agung Rustem Pasha. Motifnya? Menyingkirkan ibu yang menua dan terlalu berpengaruh, yang kekuasaannya mulai menghalangi ambisi mereka sendiri, terutama dalam perjuangan memperebutkan tahta antara putra-putranya, Selim dan Bayezid. Tetapi mari kita gunakan logika dingin sejenak. Jika Hurrem diracuni dengan racun cepat dan kuat, kematiannya akan tiba-tiba dan mengejutkan. Namun semua sumber sepakat dalam satu hal, dia sakit untuk waktu yang lama, bertahun-tahun. Ini adalah penyakit kronis yang melelahkan, bukan penderitaan yang cepat. Jika yang meracuni adalah Mahidevran atau Shah Persia, dan Sulaiman bahkan percaya sesaat, balas dendam Sultan akan mengerikan, terbuka, dan terdokumentasikan dengan baik. Kita akan membaca tentang eksekusi massal, penyiksaan, dan pembalasan yang ditujukan sebagai peringatan. Namun catatan sejarah diam. Justru sebaliknya, Sulaiman tenggelam dalam kesedihan pribadi yang sunyi. Dan yang terpenting,
Kematian akibat racun pada abad ke-16 hampir mustahil disembunyikan dari orang-orang sezamannya jika menyangkut orang yang begitu tinggi kedudukannya. Akan ada memoar dokter, pengakuan mencurigakan, desas-desus di lingkaran terdekat. Namun bahkan para penulis kronik Utsmaniyah yang paling memusuhi dan tidak menyukai Hurrem pun tidak berani menuliskan gosip tak terbukti tentang keracunan dalam karya mereka. Mereka hanya membatasi diri pada kiasan samar, yang dengan sendirinya sangat berarti. Versi keracunan ini bukanlah diagnosis. Ini adalah legenda yang diciptakan dari bagian-bagian yang samatara antara ketakutan, kebencian, dan kekaguman. Ini adalah cara untuk menyederhanakan sosok yang kompleks dan multidimensi menjadi sekadar stereotip penjahat yang mendapat ganjarannya.